Record. Diskon. Oke, teman-teman, kali ini saya sama dua Sri Kandi. Wah, Sri Kandi ke wayang ya. Survivor COVID. Mbak Rahma Human dan Indri Dewi. Oke, kita mau sharing-sharing ya Mbak ya, karena di luar sana masih ada orang-orang yang rasanya butuh penguatan gitu. Kalau misalnya kalau sudah lewat kan terus bisa ngasih ini ya, ngasih penguatan. Aku tok kan aku orang tahu ngerasa kayak Mas di ngono kan rampung aku. Nek Mbak Rahma sama Mbak Indri kan sudah pernah merasakan. Jadi mungkin bukan mungkin lah, itu pasti bisa menguatkan, memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi teman-teman yang mungkin sedang isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau mungkin baru greges-greges ya gitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan kondisi terparahnya dulu Mbak Rahma atau Mbak Indri dulu ya. Kondisi terparah yang dirasakan selama COVID. Mbak Indri yang sudah buka mic ya. Oh ya, saya itu ya mungkin karena imun berkurang setelah kemarin saya ada acara, kebetulan anak saya Kitan, jadi ya cuman bancaan, kita cuma bancaan anduk biwa tengentok, nggak sampai banyak banget ya, cuma itu ya mungkin kecapean, imun berkurang. Yang saya rasakan waktu itu setelah acara itu awal rasanya ngetok-ngetok sakit semua, cuman Itu saya nggak tulang tahu. mana Mbak yang paling kerasa Mbak? Itu Boyok. seluruh Oh, badan sih seluruh kalau badan. saya. Ya sama, Tulang. kalau saya boyok itu kan memang saya ada, dari dulu saya ada penyakit boyok Pak. Dari sejak itu saya sudah 2 kali terapi, ini alhamdulillah nggak kumat lagi. Ya, ya. Terakhir terapi kan saat mau kita keparaan itu. Ya, Terus ya. itu udah lama kan saya nggak kumat toh. Nah kemarin itu yo saya tak rasa lagi awak ki rasane sakit semua. Cuma saya itu nggak ngerti ini sakitnya sebelah mana itu nggak tahu. Saya tak rasa ke sing kabeh loro saya gitu. Yo saya minta tolong sama ibu saya untuk kerik sama pijat. Kakak juga nggak ngerti kalau itu tanda awal. Habis itu kan ya udah aku minum obat Intunal saat itu yang Ya, minum andalan Intunal flu ya. andalan kan. Karena juga flu kan, udah andalan flu, habis itu tidur udah. Terus tanggal 28 masuk kerja seperti biasa, saya pulang sore. 28 masuk, 28 29 saya kerja, 30 salah libur tapi masuk pagi karena ada 60 menit dan perpisahan. Tapi rasanya awak ki kayak ning awang-awang. Arep mlaku ki apa? Kayak nge-fly gitu loh. Jadi Fly kayak gitu. iya saya juga nggak minum obat apapun, cuma rasanya ning awak iya ning awang-awang rasanya ra karu-karuan. Ya udah cuma masuk perpisahan sama 60 menit udah pulang sampai rumah tidur. Tanggal 1 menutup jalan masih libur, saya masih mengerjakan laporan Form 1 seperti biasa. Saya konsultasi sama Mbak Rahma yang pertama kali isoman. Mbak, Yang iki berpengalaman, berarti dia lebih senior ya ternyata ya. iya, Mbak aku ki kok beberapa hari. Senior beberapa hari. Aku Iya, iya, iya. iso ngambu yo Mbak. Iki iso ngambu, sok ilang, sok ngambu nih yo Mbak. Kan seperti itu. Terus Mbak Rahma menguatkan saya untuk tes antigen. Karena saya juga sebenarnya oke kalau dalam diri saya kalau saya positif ya udah nanti saya langsung menarik diri ke kamar. Cuma kalau saya nggak paksakan untuk tes antigen, saya takut teman-teman saya yang ada di toko sama keluarga saya itu tertular gitu loh. Karena tanggal 2 itu kebetulan saya masuk siang, jadwalnya masuk siang. Pagi jam 10 saya ke klinik Rejosari tes antigen. Ternyata setelah 1 jam kemudian hasilnya positif. Oh ya, ya udah. Konsultasi sama dokter, Ibu, Anda positif. Ini harus isoman selama 15 hari sampai tanggal 15. Ya udah, saya sendiri periksa,
oke dok, nanti saya akan manut aja, saya seperti itu Hmm, Kak. hmm. Habis dari konsultasi dokter kemudian saya nebus obat di apotek, saya telepon suami saya suruh jemput ke klinik. Saya bilang, ya aku A positif isoman. Nanti aku ambil kamar depan, anak-anak yang kamar belakang jangan ketemu saya selama 15 hari. Nanti kita misah gitu loh. Udah, ya udah gitu. Suami saya menyiapkan anak-anak, saya pindah kamar depan yang tersendiri. Cuma saat itu kan memang kalau rumah saya kan memang hanya ada satu kamar mandi yang untuk bersama. Ya udah, suami kontak ke toko untuk menyiapkan disinfektan komplit agar untuk nyemprot seluruh rumah. Itu untuk yang di toko kan ada disinfektan. Kemudian untuk suratnya saya kontak adik saya agar menyerahkan ke RT RW ya gitu. Saya laporan ke gugus tugas bahwa saya isoman. Udah itu yang berarti kalau setelah yang saya rasakan itu sebenarnya udah hari kelima ya Pak Ruby. Cuma karena saya baru periksa itu jadi hari pertama. Itu kan dari tanggal 2. Dah tanggal 2 itu saya ya udah setelah dari rumah sakit masuk kamar tidur, minum obat tidur. Jadi 3 hari itu saya rasa yo pengennya cuma tidur aja karena badan lemes, lemes banget iya. Cuma saya kan gini, kalau saya hanya cuma makan tidur kan kalau saya nggak gerak, saya juga akan terus-terusan sakit gitu loh. Karena Betul, yang betul. saya rasakan itu awakku kok susah saya ngungkah gitu loh. Mungkin Iya. kalau saya nggak tak paksakan untuk gerak, saya pasti akan malah malah saya suwe sik loro gitu. Bener banget itu. Ya gitu toh. Heeh. Terus ya udah mulai hari keempat eh, hari keempat isoman kalau anak-anak nggak di luar saya keluar. Untung aja kan rumah saya kan nggak dekat nggak dekat dengan rumah orang lain Nggak gitu dekat loh. tetangga. Saya nggak punya tetangga saya itu. Tetangganya cuma satu tetangga agak jauh jadi aman kan kalau saya keluar. Ya udah saya keluar sambil yo raketan mengubah gitu. Yang penting awak ubah gitu. Itu kalau yang saya rasakan itu ya hari keempat lima itu saya lemes dan diare itu Pak. Cuma kalau sampai saat ini kok saya tak rasa kayak waktu kira mari-mari Pak. Ya, ya, ya. Itu memang apa mungkin efek jangka panjang saya nggak ngerti. Ini kalau saya memang kalau batuk itu lama, cuma jadi tenggorokan itu rasanya agak serak-serak gitu. Batuk Gatel. iya, gatel. Cuma nanti bingung sih ngobati ini tak kasih apa bingung ya udah nggak tak obati apapun. Cuma saya kalau ini saya udah habis degirol, cuma besok besok tak mau beli yang untuk mereda tenggorokan itu. Gitu. Kalau yang kalau untuk pusing itu saya tidak, hanya saya rasakan cuma batuk dan pilek aja. Itu Nek, Pak Rufi. nek anu Mbak, nek sing paling parah gitu ya dirasain sing wah iki rasanya tidak tertahan itu yang mana Mbak? Posisi kapan Saya gitu? tanggal berapa ya? Tanggal 7 atau tanggal 6. Setelah anosmia saya kembali. Saya sudah sembuh dari anosmia, itu Hmm. tanggal 6. Hmm. Kemudian setelah itu tanggal 6 atau 7 itu saya tak rasakan seharian itu lemes banget. Tapi Hmm. saya nggak ngerasa, maksudnya nggak pusing, nggak apa, cuma mengawaki lemes gitu. Jadi nggak ya Hmm. seharian itu nggak pergi dari kamar. Itu Hmm. baru tuh. Ya, berarti malah justru anu ya, saat-saat hari keberapa berarti ya? Sing pegel itu Mbak ya berarti ya? Ya kalau pegel itu malah saya tanggal 28 Mei. Lah ya. 28 Juni. Juni. Artinya Oh. sing paling loro dari 15 hari itu mau sing di berarti. Malah kalau saya sebelum konangan saya positif malah itu saya sakit itu Ya, tanggal ya. 2 Berarti 27. setelah tahu itu malah malah sebenarnya kondisi badan berangsur-angsur ya. Udah berangsur-angsur pulih. Iya, Oh. tapi dengan dipaksakan gerak itu mah ya, olahraga lah, Iya, pokoknya sak obah-obah iya, itu mah ya. iya, Ah, oke, oke, oke. gitu.
Dan ini batuknya yang masih ya. Nanti Iya, kalau batuk kasih, ini masih. nanti tak kasih resep Mbak di akhir pertemuan Mbak. Oh ya, siap. Terima Ya. kasih. Sok banget ya. Mbak Rama gimana Mbak Rama? Paling menyiksamu berapa? Momentum yang mana Mbak Rama? Paling menyiksa. Paling menyiksa mungkin aku karena trauma-trauma itu ya sih. Oh ya 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 ya. Bikin apa kayak tersiksa sendiri. Kalau saya kan gejalanya demam. Demam Hmm. itu sampai 3 hari. Nah, demam 3 hari itu ya memang ya lumayan ya, lumayan sakit juga. Itu sama apa ngetok-ngetok itu tadi tulang belulang bermasalah tadi ya? Ya pokoknya sakit semua gitu sih, tapi Hmm. nggak tahu kui termasuk saya ngetok-ngetok orang. Tapi tulang yang dirasain atau apa? Nek menurut Enggak jenengan? sih, nek apa ya? Pusing? Pusing, yo pas demam sih, pas demam pusing, Hmm. pas demam. Tapi Itu setelah demam itu enggak. itu sebelum tes juga. Sebelum tes. Jadi Oh. kan awalnya kan memang kalau awalnya itu kan dari suami saya dulu yang ada gejala, Hmm. sebenarnya batuk pilek. Hmm. Terus apa nek suami itu aslinya serak, tenggorokannya serak banget gitu. Hmm. Nah, apa namanya? Awalnya yo demam tapi demamnya padahal nggak sampai parah loh. Suaminya ya. 37, cuman kadang 375, 37,6 itu rasanya dia udah kesakitan. Rasanya wis Hmm. awakku gebrebeg gak enak ngono lah. Hmm. Nah, sejak saat itu memang apa saya nggak ke kantor Hmm. karena maksudnya takutnya jangan-jangan kalau ada gejala, gejalanya ini beneran beneran Hmm. COVID karena kan mirip-mirip. Nah, terus habis gitu 3 hari setelahnya ya. 3 hari setelahnya gantian saya sama Jehan sing demam. Nah, setelah itu kan yo kita semua udah periksa ke dokter ya. Tapi kalau dokter kan mesti, oh ini kayak batuk pilek biasa gitu kan. Demam, batuk pilek gitu. Tapi setelah 1 harinya lagi, itu ternyata kan suami saya kehilangan indera penciuman. Anosmia. Nah, anosmia itu baru wah, nih anosmia kan udah 90% Mengarah, ini mengarah. udah mengarah gitu kan. Nah, 1 hari setelahnya, beberapa hari setelahnya, 2 hari ya mungkin, setelah suami saya, itu apa indera penciuman saya juga apa berkurang. Jadi tipis, tambah tipis, akhirnya hilang juga. Gitu. Jadi semua anosmia. Nah, yang parah ini ya, pileknya itu sampai hidung itu mampet, sampai kayak sulit bernafas gitu loh. Kalau yang saya rasakan ya. Ya ya ya. Nah, terus memang kayak nggak doyan maem. Hmm. Makan apa aja itu rasanya nggak enak. Meskipun saya Nah. masih bisa ngerasain asin, pedes gitu masih Oh, bisa ngerasain. lidahnya masih lumayan ya berarti ya. Masih lumayan, tapi maem ki rasanya juga enak. Jadi sampai sempat order wah pengen nila bakar gitu. Kalau apa gitu. Begitu nyampe di rumah gitu, begitu dimakan, Kok ya ya gak mau kayak entek. ngono ya? Ya, rasanya gini ya nggak seperti yang dibayangkan biasanya. Iya 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 iya. Gitu sih. Ah. Terus jadi pusingnya iki tapi kalau saya tuh pusingnya memang pikiran sih kayaknya ya. Iya. Jadi kayak pusing kurang oksigen sing akhirnya sesek nafasnya oksigennya kurang gitu deh. Nah, sekarang Nah, yang gitu. masih dirasakan apa? Nih Mbak Indri tadi kan masih batuk tuh. Enggak sih, sudah enggak batuk, sudah enggak pilek kalau saya. Cuman kadang-kadang tenggorokan ya. Tenggorokan ini kayak kadang-kadang tiba-tiba kayak apa ya? Susah menelan dikit gitu loh. Oh, tapi nggak sampai yang Enggak tahu perih tuh ini ya? karena apa. Oh Kayak enggak. pancingan kan kayak orang ngantek kan ya? Ya mungkin hampir gitu, hampir begitu. No. Ya. Yang parah itu malah suami saya sampai hampir sesak nafas. Karena punya Sampai sesak asma kan nafas karena masalahnya. punya penyakit bawaan. Hmm. Gitu sih.
Ya, ya, ya. Tapi uniknya teman-teman ini begitu tahu hasilnya positif, kondisinya tidak memburuk ya. Delalah ya, saya tadi Mbak Indri juga paling sakit justru sebelum tes. Mbak Rahma rasanya juga gitu ya. Setelah tes kayaknya kondisinya justru berangsur-angsur membaik ya, Iya, heeh. Ya menyelesaikan. akhirnya membaik. Nah, karena kan ini anu lah ini, saya menyederhanakan kan kayak flu kan, jadi mesti ada range-nya gitu ya. Ada yang kadang-kadang nek flu itu kan 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sampai seminggu kayak gitu kan. Kadang-kadang ada yang 2 hari juga cepat pulih. Nah rasanya kan ini memang mendekati itu apa namanya. Jadi tetap harus masa fasenya ini memang ya disepakati 14-15 hari itu tadi toh. Terus apa namanya? Nek aku sih mentalnya keren ini. Cewek-cewek ini mentalnya keren karena beberapa itu saya dengar ya misalnya krungu enek sing positif ngono terus awake lumrah wah. Lumrah begitu dites negatif lagi apa jenenge jegelek lagi gitu. Nah, ini teman-teman kan wah ini tes wah aku tak tes wae gitu. Saya bahkan di beberapa video kan menyarankan tidak perlu tes tapi isoman gitu ya. Maksud saya bukannya tidak perlu tapi bukannya harus tidak tes enggak, tapi alternatifnya kalau wis yang dirasake kaya ngono kan wis pasti itu. Sudah pasti. Ya mungkin karena preferensi saya orang pengen disogrok irungnya gue ya, tapi lebih baik kalau ngomong lebih baik ya lebih baik tes sehingga ada kejelasannya, ada kepastiannya gitu. Nah, tapi hebatnya adalah setelah tes tidak tambah parah tapi justru malah yang penting ki ngerti, tenang. Istri saya aja ternyata pernah di April itu kami cerita-cerita gitu terus aku janjinya pengen tes ben yakin ngerti. Jadi kudu isoman apa piye. Tapi tidak tes juga dan tidak apa namanya isolasinya ya mungkin isolasi terbatas ya tidak sampai kayak nek sakit COVID ya gitu. Tapi ya sudah berlalu juga itu. Nah, mungkin nek tadi Mbak Indri masih batuk tadi ya, karena saya itu punya pengalaman batuk juga Mbak Indri. Mungkin ini Mbak Indri secara ini pernah cek nggak apa paru-paru, mungkin pernah paru-paru basah atau apa zaman cilik? Karena nek aku dulu itu, jadi aku tuh sampai berarti aku umur berapa ya? 19-20 tahun itu aku itu kalau batuk bisa 2 minggu sebulan. Nah, terus kemudian aku pernah sakit agak parah gitu sampai dites darah segala macam kok ini aneh hubungannya karo paru-paru ya. Setelah di ronsen ternyata memang ada masalah di paru-paru. Yang pengobatan paru-paru itu loh yang 6 bulan gitu itu loh. Nah, terus diobati itu akhirnya setelah itu saya hampir nggak pernah batuk. Hampir nggak pernah batuk. Jadi kalau misalnya batuk pun mesti juga karena faktor-faktor yang jelas. Jadi misalnya kayak apa namanya mungkin sensitif dengan pemanis atau apa gitu-gitu ya. Dan itu kan sebentar asalkan saya diminumin air putih gitu sudah ini. Nah mungkin air hangat Mbak Indri ya. Jadi memang sedia air hangat. Orang saya ditambahi minyak kayu putih. Yang Elis kemarin itu sampai ini sih sampai nambah minyak kayu putih gitu ya. Nah, saya sih air hangat itu jadi begitu kerasa batuk air hangat. Terus nek aku mungkin ini Mbak, nek saya pengalaman batuk kadang-kadang kan banget ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat tolak angin. Sebenarnya tolak angin atau antangin sama aja ya. Yang cair itu saya tak sesep sidik cuman untuk melegakan aja. Karena itu kan satu itu mungkin tak minum beberapa kali gitu ya. Jadi terus tak lipat lagi, tak simpen, nanti nek batuk lagi mulai memarah gitu, jadi parah gitu tak tetap sidik terus yang penting sini hangat, nanti diminumi gitu. Ya nek saya sih itu pengalaman saya dengan batuk. Mungkin next nek misalnya batuknya masih terus kemungkinan karena nek batuk memang lama kan tadi ciri-cirinya. Nah, itu kan mungkin sama kayak saya yang dulu itu, jadi masih punya paru-paru. Jadi misalnya pun ada kan ya nggak apa-apa itu diobatin aja karena biasa kok orang punya
istilahnya apa ya? Nek TBC kan menular ya. Ini lebih kayak yang paru-paru basah atau apa gitu. Saya juga nggak begitu tahu. Oke, mungkin pesan-pesan buat teman-teman Mbak Indri, Mbak Rahma yang sekarang mungkin sedang isolasi atau mungkin ada keluarganya, temannya, orang terdekat yang sedang mengalami COVID, mungkin ada pesan. Kalau saya sih selama COVID kemarin seperti ya sampaikan Mbak Rahma tadi lah Pak. Memang kita nggak enak kalau makan itu nggak ada kalau saya masih ada pencecap masih ada, cuma ada pahitnya gitu loh. Jadi setiap kali makan itu memang rasanya itu nggak enak. Cuma kalau saya nggak makan, saya juga nggak akan sehat gitu loh. Jadi yo saya harus tak paksakan makan. Jadi yo belingan saya kemarin sama teman-teman saya yang kebetulan saat itu mulai tak WA ke saya. Aku rasanya kayak gini, rasanya kayak ini. Wes ora apa-apa, sik penting kowe tenang no pikirmu, bahagia, mangan sing enak. Enak ora enak kowe kudu mangan sing akeh. Saya seperti itu. Rasa gak mikir neko-neko aku. Sing penting ben awakmu sehat, kowe ora penyakit lunga dhewe. Betul. Saya bilang ke teman-teman saya seperti itu karena jadi seperti saya diajak seperti kayak konsultasi gitu loh. Aku tak rasa nih kayak gini, aku kayak gini. Jadi kayak teman-teman yang sekolah gitu kan juga pada bertanya gitu loh. Itu ya, saya cuma meling aja. Wes rasa dirasake sing penting tiap hari makan enak-enak kudu maem sing akeh. Saya bilangnya seperti itu. Jadi ya biar kita nggak tambah sakit ya. Saya cuma bilangnya seperti itu. Oke, thank you, Mbak Rahma. Jadi kalau pesennya buat teman-teman yang sedang isoman gitu ya, kalau dari pengalaman saya itu memang yang pertama itu pikiran tadi benar Mbak Indri ya, jadi harus beneran diatur gitu ya. Jangan sampai mikir yang aneh-aneh gitu. Karena itu pengalaman saya sendiri gitu. Kebetulan sebulan sebelumnya itu ada saudaranya suami saya yang meninggal karena COVID gitu ya. Orang terdekat banget nih. Terus suami juga ada penyakit bawaan gitu ya. Saya juga lagi hamil gitu. Pikirannya yang diserang ya. Jadi yang pertama sih itu sih pikiran itu kayaknya kalau saya karena mungkin orangnya mikiran ya, ada trauma khusus gitu ya. Nah, jadi memang di awal itu ya mikir banget gitu. Akhirnya yang saya rasakan jadi badan memang kayak terasa sakit semua gitu deh. Semakin sakit gitu loh. Terus hidung mampet ini makin parah. Jadi yo terus di awal juga kita harus menerima. Jadi akhirnya ya gimana ya, mau gimana lagi? Ini kita udah positif, kita sakit gitu ya, harus diterima dengan ikhlas. Terus sejak saat kalau saya mungkin boleh cerita dikit ya. Jadi silakan. Awalnya memang gitu kan. Sampai wes pokoknya nggak enak kabeh gitu ya. Badan mikir gitu ya. Terus sampai suatu saat saya memang dapat telepon dari saudara saya gitu kan. Jadi bule saya itu nelpon terus ngasih semangat kayak gitu. Nah, tersadarnya pada saat itu yo jenenge penyakit itu pesennya memang penyakit apapun gitu ya harus diterima dengan ikhlas. Jadi kalau kita tetap ikhlas, bersyukur, itu sebenarnya nanti rasa sakit yang kita rasakan itu akan berkurang. Jadi kayak ada hormon endorfin yang meningkat ya. Yang itu kekuatannya katanya ya, saya pernah nonton itu 300 kali morfin. Gitu katanya. Nah, yang menyadarkan itu bule saya ternyata kan mendapatkan ujian yang lebih berat. Gitu kan. Karena kan jadi beliau itu kena kelenjar tiroid gitu. Terus kemudian suaminya itu
kena stroke gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, apa Hmm. namanya, stroke itu kan bertahun-tahun Ya, ya, ya. penderitaannya. Jangka panjang Gitu. sekali. Iya, jangka panjang sekali. Jadi dari saat itu saya baru apa, kayak tersadar, oh iya ya, sebenarnya gejala yang saya rasakan ini tuh gejala yang ringan Ya, gitu ya. loh, kena COVID ini. Jadi nggak usah takut. Lalu kemudian masih banyak penyakit lain itu yang justru lebih berat Lebih dan harus parah dihadapi gejalanya. bertahun-tahun. Intinya sih yang penting kita harus bertahan selama 14 hari ya. Kalau COVID itu, Ya, asalkan kita udah lewat masa isoman, itu nanti insya Allah udah sehat, udah nggak menularkan, kita juga nanti makin sehat gitu. Cuman ini juga jangan dihitung, wah aku kurang berapa hari lagi. Jadi di kayak lagu di awal kan Krisdayanti. gitu ya. Semakin dihitung itu Semakin lama. nanti kayak masih semakin panjang gitu, terasa semakin panjang dan semakin berat gitu. Kalau saya cuman gini sih, hari ini saya harus sehat kayak gitu sih. Harus bisa melewati hari ini. Nah, setiap pagi ya udah kita bersyukur, oh ya Allah, alhamdulillah ya sudah bisa melewati hari ini, hari kemarin. Hari kemarin. Gitu. Day Terus by day. nanti hari ini lagi gitu. Itu yang pertama ya kalau tentang pikiran ya. Terus juga saya mencoba menutup pikiran-pikiran buruk yang datang. Karena terus terang waktu itu di awal-awal itu apa jenenge kadang tiba-tiba ketakutan gitu. Wah, iya yo, engko Kecemasan. lagi hamil, gimana ini nanti apa bayinya yang ada di dalam janinnya gitu. Terus apa pokoknya pikiran-pikiran buruk itu harus beneran apa kita tutup. Kita pokoknya intinya positif pasti sehat gitu. Lalu kalau untuk makan kan memang nggak doyan gitu ya. Nggak doyan, nggak enak gitu. Jadi saya memang nggak bisa makan banyak terus terang. Cuman diakalin dengan makannya itu dikit-dikit ya, tapi sering gitu sih. Nah sama kalau selain pikiran gitu ya, terus tentu saja obat-obatan dan perlengkapan itu yang harus disiapkan juga sih. Gitu. Jadi saya sampai beli oximeter, beli oksigen gitu ya. Jadi sudah harus mempersiapkan semua kewaspadaan gitu. Kemungkinan terburuk. Gimana Mas Ruby? Oh, oksigen sempat kepake? Sempat. Buat suami tapi ya. Suami ya? Ya, oke. Iya sih. Dan Sempat sesak nafas. menurutku sih yang selanjutnya ini memang pikiran itu yang paling kuat. Harusnya kalau misalnya ada cerita, ada berita, ada informasi, wah setelah COVID nafasnya jadi pendek, setelah COVID batuknya jadi gimana, setelah COVID jadi gimana, itu menurut aku memang itu yang termasuk yang harus dihilangkan juga Mbak Rahma ya. Jadi dari situ sih rasanya kemarin dengar, wah iya jadi pendek nafasnya buat naik tangga jadi ini, Pak. Sebenarnya sih itu enggak, tapi karena informasi yang masuk terlanjur seperti itu, jadi kayaknya jadi meyakinkan bahwa setelah COVID jadi ini itu. Tapi menurut saya saya memotivasi diri bahwa dengan COVID ini tubuh justru semakin bagus. Misalnya paru-parunya bermasalah ya itu sedang karena kan manusia punya recovery ya, auto recovery ya. Jadi itu sedang memperbaiki diri dengan alamiah gitu ya. Jadi tetap itu tadi diterima dengan ikhlas. Ikhlas itu tertinggi itu mungkin yang bisa diupayakan ya tadi olahraga isone juga bagi teman-teman yang sehat. Saya menyarankan juga semaksimal mungkin berolahraga, jangan selalu cari alasan. Terus kemudian makan juga makan yang sesehat mungkin, diusahakan juga.
Terus kemudian yang terakhir ya jangan lupa bahagia. Rasanya itu yang menjadi kunci kesembuhan dan ketahanan tubuh kita. Oke, saya rasa itu ya. Thank you Mbak Indri, Mbak Rahma sudah menemani saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang isoman dan yang sehat juga tidak lengah sehingga tetap sehat. Ya, Thank you, sama-sama thank Mas you. Ruby. Oke, Pak Ruby. Ya.